Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak henti kita mengucap syukur karena anugerahnya penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan kembali pada minggu ini, mari kita beribadah dengan hati yang penuh sukacita, penuh ucapan syukur. Kita menaikkan pujian, kita mendengarkan firman Tuhan, kita mendapatkan berkatnya dari hari ini. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari saya ajak semua untuk bangkit berdiri. Kita satukan hati di dalam doa. Haleluya. Bapa yang baik, terima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk anugerah-Mu bagi kami. Kami tidak henti mengucap syukur akan hal itu ya Bapa, karena pemeliharaan-Mu selalu ada bagi kami. Apapun yang terjadi saat ini, baik ataupun buruk, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu, tangan-Mu yang selalu menolong kami. Sebentar kami akan memulai ibadah pada hari ini. Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap pujian yang kami naikkan layak bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami siap untuk beribadah hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau
kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau, Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati?
Tuhan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan, kami perlukan, kami perlukan Tuhan. Ya Tuhan, benar kami perlukan Engkau. Hanya dekat padamu kami tenang Bapa. Dalam segala hal yang kami hadapi, kami perlu uluran tangan kasih-Mu Bapa. Karena kami tahu, tanpa Engkau kami tidak akan sanggup. Biarlah ini menjadi pujian-pujian keluar dari hati kami Bapa, bahwa kami butuh pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, persiapkan hati kami lebih dalam lagi untuk kami dapat menerima berkat firman Tuhan yang akan disampaikan. Tuhan juga yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu bagi kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita berjumpa dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Bapak Ibu Gembala, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini untuk menyampaikan firman. Ya, Bapak Ibu semua, jemaat dan kita semua, walaupun kita ibadah lewat virtual, mari kita tetap sungguh-sungguh. Kenapa? Ya, pernah terjadi Petrus itu berjalan, bayang-bayangnya itu kena orang sakit itu disembuhkan. Sama, kita ini sekarang hanya bertemu lewat tatap muka, lewat virtual, tapi percayalah di layar media Anda sekarang ini, dari tempat ini saya mendoakan Anda juga bisa sembuh. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh ya. Dan saya pagi hari ini dikasih tema Devo ya. Ini bicara tentang perjanjian, ini bicara tentang ikrar, tentang janji, tentang bahkan kalau perjanjian lama sumpah ya. Nah gitu. Nah gereja kita sedang membicarakan tentang 10 hukum dan kita masuk ke hukum yang ketujuh, yaitu jangan bersinah. Makanya pada hari ini kita mau angkat ini menjadi sebuah topik yang menarik, dan saya berharap Bapak Ibu diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita buka ayatnya. Ayat yang dipesankan untuk saya sampaikan adalah Maleakhi pasal 2 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Ayat itu berkata begini, "Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat." Puji Tuhan ya. Nah, pagi hari ini kita melihat dari ayat-ayat ini ya. Nah, ternyata pernikahan, perkawinan itu adalah sebuah ikrar janji, ya. Sebuah, kalau dalam perjanjian lama, sebuah sumpah di hadapan Tuhan, ya. Diikat dalam satu perjanjian, satu ikrar yang diucapkan dan harus dipegang teguh. Dan tujuannya adalah, kata firman Tuhan tadi, "Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu?" Kalau saya boleh ganti istilah mungkin begini.
Apakah yang dikehendaki pernikahan itu? Apakah yang dikehendaki ketika seorang pria disatukan dalam pernikahan dengan seorang wanita? Apa tujuannya? Tujuannya adalah keturunan ilahi, generasi ilahi. Jadi Anda yang sudah nikah, ya, Anda harus bertanggung jawab. Anda menghasilkan generasi ilahi, anak-anak ilahi. Anda juga yang belum nikah, ya, Anda juga nanti kalau nikah Anda harus punya tujuan nikahmu itu untuk membangun generasi ilahi. Makanya kalau kamu pacaran dan tujuannya nanti nikah harus tujuan generasi ilahi. Nah, orang yang bangun hubungan tanda kutip pacaran, ya, kalau dia tujuannya melahirkan generasi ilahi, cara pacarannya pun pasti pakai unsur ilahi, pakai karakter Tuhan, nggak sembarangan, ya. Pacarannya nggak ngawur, nggak melakukan sesuatu yang buruk, melanggar dosa, free sex, ya. Pokoknya begini, kalau pacaranmu habis-habisan, ya, nanti nikah bener-bener habis, ya, dan gak ada rasanya lagi. Makanya satu hal, jaga kekudusan, ya, anak-anak muda jaga kekudusan, khususnya wanita nih, ya. Saya mau kasih tahu begini, pria yang jahat biasanya begini, rela memberikan cintanya hanya untuk mendapatkan seks. Nah, hati-hati ya para wanita, karena wanita selalu jadi korban. Nah, wanita yang bodoh rela memberikan seks untuk dapat cintanya pria itu. Makanya jangan jadi wanita yang bodoh, ya. Jaga kekudusanmu. Nah, saya kembali kepada firman yang saya sampaikan pagi hari ini, ya. Tujuan nikah itu adalah generasi ilahi. Bagaimana supaya bisa melahirkan generasi ilahi? Nggak ada pilihan lain. Papanya harus membangun karakter ilahi, mamanya juga harus membangun karakter ilahi. Kalau papanya karakternya ilahi, mamanya karakternya ilahi, anak-anaknya pasti karakternya ilahi juga. Nah, kalau papanya gendruwo, mamanya kuntilanak, ya anaknya tuyul, wewe gombel, begitu, ya. Makanya suami istri harus membangun generasi ilahi. Devo. Nah, sebuah ikrar janji. Nah, perhatikan baik-baik. Nikah itu kalau kita baca ayat yang ke-14-nya, nikah itu adalah sebuah perjanjian. Nah, janjinya harus ditepati dan ada janji yang harus ditepati itu begini. Perhatikan baik-baik. Di dalam ayat 16 itu yang harus dipegang baik sebagai ikrar, sebagai janji. Dalam bahasa terjemahan, maksud saya perjanjian lama tanda kutip sumpah, ya gitu. Kalau dulu perjanjian lama boleh sumpah. Kenapa? Karena hukumannya kalau nggak digenapi pasti hukumannya dijalankan. Nah, kalau sekarang ini orang seringkali ingkar janji kok, apalagi sumpah. Makanya kita nggak boleh sumpah. Ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tapi dalam hal ini sebuah ikrar, sebuah janji yang harus digenapi. Kenapa? Karena janji ini diikrarkan, diucapkan di hadapan Tuhan. Jadi nikah itu begini. Aku berjanji kepada Tuhan, aku berjanji kepada istriku. Istriku berjanji kepada Tuhan, istriku berjanji kepadaku. Jadi ini namanya ikrar janji di hadapan Tuhan yang harus dipertanggungjawabkan. Isi janjinya itu ada 3, tapi yang diulang 3 kali itu adalah tentang kesetiaan, ya. Ayat itu berkata begini, ya, ayat 14 saya mulai, ya. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Jadi perjanjian dengan janji dengan istri masa mudanya yang kamu adalah tidak setia. Lalu kemudian ayat 15 juga dikatakan, dan janganlah bagian terakhir, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri masa mudanya. 2 kali diucapkan, tapi 3 kali diucapkan. Perhatikan ayat 16 berkata bagian terakhir juga, maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Berkhianat itu ikrar, mengingkari janji, ya, mengingkari ikrar yang telah diucapkan dari mulutnya. Nah, kita tidak boleh ingkar janji, ya.
Yang pertama, kita harus menjalankan pernikahan rumah tangga itu dengan setia. Guru saya mengatakan setia itu adalah batu penjuru karakter. Jadi orang yang tidak setia, karakter-karakter yang lain tidak akan numbuh. Tapi orang setia lebih mudah numbuh karakter-karakter yang lain, ya. Dan ini kalau Anda langgar ikrar ini, janji ini, maka ini yang akan membuat keturunanmu gagal menjadi keturunan ilahi. Kalau suami istri sudah ingkar janji, ya, ini tidak menjadi berkat buat anak cucunya, dan ini akan menjadi contoh yang buruk, dan akhirnya saya mau kasih tahu begini, akhirnya anak-anak jadi rusak, ya. Ketidaksetiaan suami istri terhadap pernikahannya itu akan merusak generasinya, ya. Itu sebabnya mari kita setia, tetap setia, pegang janji. Tidak boleh mengkhianati pernikahan kita. Cintai istrimu seumur hidup, cintai suamimu seumur hidup, ya. Apakah orang Kristen ada yang melanggar perjanjian nikah? Banyak, ya, banyak. Nggak cerai, tapi tidak setia, ya kan? Tidak setia menjalankannya, bahkan, ya. Di satu kota itu ada suami, ya, gembala, suami, ya, terus kemudian selingkuh sama ibu gembala yang juga sesama pendeta, satu persekutuan, ya, beda organisasi, cuman, ya. Nah, saya mau kasih tahu, pendeta aja bisa selingkuh, apalagi jemaat, ya. Saya tidak merendahkan jemaat, artinya pendeta aja yang dianggap begitu kuat dalam kebenaran masih bisa jatuh. Makanya jangan sombong, tetap rendah hati, perlu orang lain, ya. Suami istri itu tidak boleh berkhianat, harus saling mencintai, ya, tetap mencintai. Dulu kan waktu nikah kita ditanya, saya ditanya dulu, ya, Saudara Ishak, apakah kamu bersedia menerima saudari Jeti Kaligis menjadi istrimu satu-satunya seumur hidupmu? Dan saya menjawab setia, satu-satunya loh, ya. Artinya tidak boleh ada orang lain di antara aku dan istriku. Bapak Ibu, setelah 2 tahun istriku almarhum dipanggil Tuhan, maka saya memutuskan untuk menikah kira-kira 7 bulan atau 8 bulan yang lalu, ya, untuk melanjutkan visi, ya. Dan saya mau katakan second marriage itu jauh lebih sulit daripada yang pertama, ya. Kalau yang pertama, guru saya punya istilah begini, kalau pengen merasakan surga, menikahlah, ya. Kalau nikahmu benar, dijalankan dengan benar, maka rasa surga. Tapi guru saya juga mengatakan kalau pengen merasakan neraka, menikahlah, ya. Jadi nikah itu ada rasa surga, ada rasa neraka, tergantung kita, ya. Saya nggak tahu Anda rasa apa, ya. Coba suami tanya sama istrimu. Oh, tapi jangan tanya dulu, nanti malah Anda stres dengan jawabannya, ya. Gitu. Nah, itu sebabnya pernikahan itu harus dijaga betul-betul, ikrar kita di hadapan Tuhan, janji kita di hadapan Tuhan itu harus betul-betul dijaga, tidak boleh dikhianati. Yang namanya tidak setia itu bukan hanya selingkuh, ya, tapi berhenti mencintai itu juga sudah termasuk tidak setia, ya. Coba dicek loh, cinta Anda itu kepada istri, cinta Anda kepada suami mesti dievaluasi lagi loh. Supaya apa? Apakah Anda masih mencintai? Karena apa? Cinta itu bukan perasaan loh. Kalau perasaan itu ya 3 tahun sudah hilang gitu. Tapi cinta itu adalah keputusan, ya. Sekali waktu Bapak Ibu saya melayani satu ibadah wanita di daerah Sunter di satu gereja. Tiba-tiba di tengah khotbah saya mendadak saya berhenti dan saya tanya sama ibu-ibu, ya. Ibu-ibu, seandainya malam ini suamimu mati, terus Anda juga mati, terus Anda berdua dihidupkan lagi, apakah masih mau jadi? Terus dikasih pilihan, boleh milih, ya. Apakah masih mau jadi istri dari suamimu yang sekarang ini? Saya kaget ibu-ibu, bapak-bapak, ya. Ada 3 ibu-ibu berdiri sambil angkat tangan dan ngomong gini, enggak sudi. Waduh, saya madeg begitu, ya. Malah ada yang di sebelah sana berdiri sambil angkat tangan dan ngomong gini, Pak Ishak, kalau boleh tuker tambah,
tambah berapapun saya nggak keberatan, akan saya tuker. Aduh, ibu-ibu, bapak-bapak, saya jujur sebagai pembicara tertuduh dengan perkataan saya sendiri tadi itu. Pulang dari pelayanan, saya waktu itu diantar sama staf saya ya. Pulang dari pelayanan sampai rumah, istriku pada waktu itu almarhum ya, sudah tidur, dan saya bangunkan hanya untuk nanya ini, "Ma, bangun, Ma, tolong bangun ya. Ada apa? Mau tanya Mama, pertanyaannya penting nggak?" "Penting Mama." Begitu penting langsung duduk, matanya masih kriep-kriep. Begitu saya tanya, "Ma, seandainya Papa mati..." Loh, kenapa? Dia kaget ya. Belum Ma, belum selesai pertanyaannya ya. Tapi dia kaget, saya seneng Bapak Ibu ya. Sebab kalau dia nggak kaget kan berarti dia seneng kalau saya mati ya kan. Nah, Ma, seandainya Papa mati, terus Mama juga mati, terus kita dihidupkan lagi berdua, terus boleh milih, masih mau jadi istriku? Aduh Pak, bikin kaget, saya langsung dipeluk. Mau Bapak, mau ya. Ayem saya, tenang saya ya. Nah makanya cinta itu harus dicek, hubungan kita harus dicek. Tidak hanya cerai, tidak hanya selingkuh, itu tidak setia. Tapi Anda berhenti mencintai pasangan, itu juga sudah ingkar. Ya, itu sudah ingkar. Sekali waktu saya melayani di Medan, lalu makan bareng dengan 35, kira-kira 35 pasutri ya. Tiba-tiba ada seorang pria dan dia ngomong begini, "Pak Ishak, kalau saya bersyukur Pak, rumah tangga saya bahagia, nyaman, ya saya nggak pernah stres, saya nggak pernah tertekan, pokoknya saya enjoy Pak." Saya ngomong begini, biasanya sih kalau ada suami nggak pernah stres, nggak pernah tertekan, enjoy terus, itu biasanya istrinya yang sering stres. Saya kaget loh, istrinya berdiri dan ngomong gini, "Betul." Nah itu makanya mari kita sisihkan waktu, misalnya 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali duduk berdua, terus Anda cek ya, cinta Anda itu Anda cek. Dan nggak usah basa-basi ya, saya sendiri pernah ditanya sama almarhum istriku ya, saya dijemput di bandara pulang dari pelayanan, terus saya ajak makan siang. Kemudian di tempat makan itu tangan dari mobil ke tempat makan itu saya gandeng ya. Di tempat makan tangan saya dipegang lagi, terus ngomong begini, "Pak, tadi pada waktu di jalan menuju ke sini gandeng tangan Mama, masih ada rasa ser gitu nggak?" Saya kaget dia nanya begitu. Sudah 27 tahun waktu itu menikah, kok baru tanya gitu. Nah akhirnya saya nanya balik, "Mama mau jawaban yang jujur apa yang nggak jujur?" "Yang jujur Pak." Saya pegang erat tangannya, saya pandang matanya dengan tajam dan saya ngomong begini, "Ma, kalau mau yang jujur sudah nggak ada. Ayo sekarang gandeng istrimu, masih ada rasa ser?" "Nggak ada." Kalau gandeng istri teman, istri orang, nah itu ser-seran ya. Ser itu hanya 3 tahun Pak, setelah itu nggak ada. Nah saya ngomong, "Tapi Pak, Papa sudah ambil keputusan mencintai kamu apa adanya dan tidak pakai syarat seumur hidup." Dan saya lakukan. Makanya anak pria saya pernah ngomong begini, "Pak," ketika istri saya dipanggil Tuhan, salah satu yang dikatakan anak pria saya begini, "Pak, saya kagum dengan caranya Papa mencintai Mama. Saya pengen belajar dari Papa cara mencintai istri." Nah gitu. Anak saya wanita nikah, suaminya juga ngomong sama saya, "Papa, saya mau belajar dari Papa cara mencintai istri." Dan sampai hari ini mereka suka sharing sama saya. Nah ketika saya married lagi, maaf ya, anak pria saya juga ngomong, "Pak, sebagaimana Papa mencintai almarhum Mama, cintailah Mama yang sekarang ini seperti Papa mencintai Mama dahulu." Nah begitu, cinta itu perlu dievaluasi Pak ya. Ingat ya, second married jauh lebih sulit. Kalau married yang pertama, kalau pengen merasakan surga, menikahlah. Pengen merasakan neraka, menikahlah. Tergantung kita ya. Tapi second married sekali waktu Bapak Ibu, saya menikahkan seorang perwira pensiunan ya. Terus kemudian dengan seorang gadis ya, gadisnya sudah tua juga sih ya. Saya bimbing mereka dengan tim saya, lalu saya nikahkan ya. Kemudian nggak lama kemudian, nggak sampai setahun setelah nikah, prianya ini meninggal, mati dia ya. Nah saya akhirnya punya istilah baru ya. Kalau yang
sudah janda atau duda, ditinggal mati pasangannya, boleh nikah lagi. Tapi ada prinsip begini, kalau pingin umur panjang, nikah lagi. Tapi kalau pingin cepat mati, nikah lagi. Nah, saya memutuskan pingin umur panjang dan meneruskan visi. Makanya saya betul-betul berjuang walaupun sulit, menyatukan dua rombongan, menyatukan dua jemaat. Karena saya gembala, dia juga gembala. Nah, ini perlu perjuangan, tapi kami pegang teguh janji ini ya. Doakan juga saya supaya bisa melanjutkan visi ini, dan saya sama istri saya yang sekarang ini juga menjadi berkat di mana-mana. Jadi yang pertama, ikrar yang harus kita pegang baik, yang harus kita pegang teguh, yang harus kita pertanggungjawabkan adalah kesetiaan terhadap istri, terhadap suami. Yang kedua, ikrar yang kedua yang harus kita pertanggungjawabkan. Ayat 16 ya. Kita baca ayat 16 bagian A. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Nah, yang pertama kesetiaan, bagian C itu ya, bagian akhir maksud saya ya, ayat 16 ini. Dan itu diucapkan 3 kali tentang kesetiaan, tentang pengkhianatan ya. Nah, yang kedua adalah ayat 16 bagian A. Kita tidak boleh cerai, tidak ada perceraian ya, seberat apapun masalahnya, serumit apapun pertengkarannya ya, sehebat apapun masalah yang nekan Anda hubungan suami istri, tidak boleh cerai. Nah, gitu. Makanya kalau bertengkar sehebat apapun, jangan pernah keluar dari mulut kita kata cerai. Jangankan keluar perkataan, memikirkan atau batin saja jangan. Kenapa? Yang menyatukan Anda adalah Allah, dan Anda sudah ikrar di hadapan Tuhan, sudah berjanji, istilah perjanjian lama, sudah bersumpah demi atas nama Tuhan. Kira-kira begitu ya. Tapi kita kan gak sumpah ya, tapi ikrar, janji, kira-kira begitu. Saya hari-hari ini sering dihubungi oleh seorang istri hamba Tuhan loh. Hamba Tuhan itu ya memang sharingnya sama hamba Tuhan ya. Aduh Kak, saya baru dipukulin sama suami saya. Dan dia sudah mengatakan cerai, dan saya saking gregetannya sudah berkali-kali dia ngomong, ayo kita cepat urus, kamu urus. Kalau kamu nggak urus cerai, aku yang urus. Nah itu nggak boleh membalas ya. Saya arahkan, kamu sebenarnya nggak boleh membalas begitu. Kalau pasanganmu dikit-dikit ngomong cerai, Anda jangan ikut cerai. Ingat loh, kata cerai itu bukan berasal dari surga, tapi dari neraka. Makanya orang yang bolak-balik ngomong cerai, rumah tangganya pasti kayak neraka. Jadi jaga mulutmu, jaga hatimu supaya tidak ada perkataan itu, tidak ada membatin itu ya, tidak boleh. Tertekan apapun hubunganmu suami istri, percayalah begini, suamimu itu terbaik, istrimu juga terbaik. Dan gak bisa Anda bandingkan dengan orang lain. Sebab ada loh orang yang, aduh saya gak tahan ini Pak, kalau bukan karena anak, saya sudah pingin cerai. Nah sampai kapan Anda mempertahankan pernikahan hanya karena anak? Bukan itu loh. Mempertahankan pernikahan itu karena kebenaran, karena ikrar, karena janji sama Tuhan. Kira-kira begitu. Ayo ya, pegang baik ini firman Tuhan ya. Lalu yang kedua ayat 16 bagian B, yang ketiga maksud saya, yang pertama ikrar kesetiaan, yang kedua ikrar seumur hidup, nggak boleh cerai. Yang kedua adalah ayat 16 bagian B, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Jadi yang ketiga adalah ikrar, tidak ada kekerasan, janji tidak ada kekerasan. Kekerasan itu bukan hanya pukul, bukan hanya itu, tapi sampai bicara kasar, bicara keras, nada hina, nada merendahkan terhadap pasangan, itu juga nggak boleh, ya. Itu sama dengan Anda mengingkari ikrar Anda sendiri, dan makanya jangan heran kalau rumah tangga nggak diberkati. Karena apa? Anda injak-injak janji itu, Anda injak-injak ikrar itu. Padahal itu kebenaran. Anda menginjak-injak kebenaran ya. Saya punya tetangga. Wah, itu kalau lagi berantem ya, suaminya itu kalau ngomong, "Goblok kamu." Ya. Ada loh banyak memang suami yang suka ngata-ngatain ini, "Goblok kamu." Saya sekali waktu ngomong sama pria ini, "Bro, berarti kamu lebih goblok dari istrimu loh." "Loh kok bisa, Pak?" Saya berani ngomong karena sudah teman dekat ya.
tetangga. Kok bisa Pak? Bisa. Goblokmu itu ya karena kamu nikah sama perempuan goblok itu. Jadi kalau ada pria suka merendahkan istrinya dengan nada kasar, goblok, itu pria jauh lebih goblok dari istrinya. Kenapa? Karena nikah sama wanita goblok. Akhirnya tiap malam tidur sama wanita goblok. Lahirlah anak-anak goblok. Ya, jangan merendahkan pasanganmu, itu kekerasan ya. Jangan bicara kasar sama pasanganmu, itu kekerasan. Tapi beda lagi, tetangga saya sebelah lagi lain. Kalau berantem gitu, nah inilah suaminya yang lari terbirit-birit dan istrinya ngejar-ngejar sambil ngomong, setan, setan kamu ya, setan. Waduh, sekali waktu saya main ke rumahnya, saya gendong bebinya dan saya ngomong begini, duyul. Loh Pak, anak saya kok duyul? Ya kalau bapaknya setan, anaknya pasti duyul. Sejak itu loh saya nggak dengar lagi ibu ini maki-maki suaminya, setan kamu ya. Nah, itu ayo kita jaga mulut kita supaya nggak ada kekerasan secara verbal ya. Ingat, kita pegang ikrar kita, janji kita, bahkan kalau istilah perjanjian lama sumpah kita ya. Adalah nggak usah pakai sumpah ya, ikrar, janji ya, apa yang pernah kita ucapkan kita pegang seumur hidup ya. Tanpa ada pengkhianatan, nggak boleh selingkuh, nggak boleh main di luar, ya. Terus kemudian tidak boleh ada perceraian dan tidak boleh ada kekerasan. Ya, kita jaga rumah tangga kita. Mari kita tundukkan kepala, kita pejamkan mata, kita merenungkan firman yang sudah kita dengar. Kita mau jujur di hadapan Tuhan sekarang. Kondisi rumah tanggamu seperti apa sekarang ini? Dan percayalah, Tuhan yang bisa memulihkan. Tuhan yang bisa mendandani atau memperbaiki yang rusak. Bahkan kalau ada sesuatu yang hilang dari rumah tanggamu, dari pernikahanmu, Tuhan sanggup kembalikan. Bapak Ibu yang sekarang ini sedang menghadapi problem hubungan suami istri, Bapak Ibu justru hari ini coba angkat hatimu, terletakkan dua tanganmu di dadamu, terus taruh pasanganmu di dalam dadamu, di dalam hatimu. Dan Anda ingat ikrar Anda dulu. Anda ingat janji Anda ketika di depan pendeta, ketika di depan orang yang menikahkan Anda. Anda ingat itu. Anda itu janji bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan, juga kepada pasanganmu. Minta ampun sama Tuhan, supaya suasana rumah tanggamu diperbaiki oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini kami dengar firman. Kalau ada di antara anak-anakmu yang sekarang ini menghadapi tekanan rumah tangga, problem rumah tangga, kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan yang punya perjanjian itu, maka janjimu digenapi dalam hidup mereka. Apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia, bahkan mereka akan diberkati dengan kebahagiaan, dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Tuhan, biarlah setiap suami terus berjuang, terus belajar, rela berkorban untuk mencintai istrinya seumur hidup. Demikian juga biarlah setiap istri hari ini memutuskan kembali untuk mencintai suaminya apa adanya dan tanpa syarat dan seumur hidup. Kami percaya kalau mereka saling mencintai dengan setia, tidak ada pengkhianatan di antara mereka, tidak ada dusta di antara mereka, tidak ada kebohongan di antara mereka, maka rumah tangga mereka pasti diberkati oleh Tuhan. Anak-anak muda yang sekarang sedang menjalin hubungan cinta dengan lawan jenis, Tuhan berikan hatimu di hati mereka, supaya mereka tidak melanggar kekudusan, tapi mereka melakukan kebenaran sampai karya Tuhan dinyatakan dengan penuh, dengan sempurna. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berhenti bicara, tapi Roh Kudus akan terus mengajar. Biarlah kiranya tangan Tuhan memegang tangan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Mari katakan amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita bersyukur kita sudah menerima berkat firman Tuhan. Kita belajar bagi para keluarga-keluarga, suami istri. Kita kembali mengingat-ingat janji kita pada waktu menikah dan kita pertahankan terus, kita jaga terus, bahkan kita pupuk terus sampai selama-lamanya. Buat orang-orang muda, yuk belajar untuk mempersiapkan diri dengan baik
sehingga Tuhan melihat kita, hidup kita semakin kudus. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Ishak Tulus. Terima kasih Om yang sudah dengan setia melayani kami meskipun dalam kondisi pandemi. Om tetap setia, kiranya Tuhan Yesus memberkati Om dalam setiap pelayanan dan keluarga diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi kami, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat ibadah yang sudah terselenggara pada saat ini. Meskipun dengan online kami percaya kuasa-Mu hadir dalam rumah tangga kami masing-masing. Dalam setiap dimanapun kami berada, Engkau menjamah kami Tuhan. Firman-Mu memberkati kami. Dan bila kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga Tuhan disenangkan atas hidup kami. Dan melalui hidup kami banyak jiwa boleh dimenangkan guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap pelayan yang sudah melayani, Tuhan memakai mereka semuanya menjadi alat Tuhan yang semakin luar biasa. Dan kami percaya setiap jerih lelah yang sudah dikorbankan tidak pernah sia-sia. Secara khusus buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Ishak Tulus yang sudah melayani firman Tuhan, Tuhan berkati hamba-Mu dalam pelayanan keluarga. Tuhan menolong, Tuhan terus memakai hamba-Mu menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan boleh memberkati, Tuhan boleh menolong, Tuhan terus berikan sukacita dan kami percaya bersama dengan Tuhan. Kami mengalami kemenangan-kemenangan. Berkati sepanjang minggu ini apa yang dilakukan hamba setiap umat-Mu, Tuhan boleh memberkatinya dan Tuhan buat berhasil. Mereka yang bekerja, mereka yang studi, mereka yang usaha, apapun yang dilakukan, Tuhan boleh memberkati setiap umat-Mu. Kami juga doakan buat keadaan bangsa, negara kami, kota kami yang bersyukur kondisi pandemi sudah orang yang terpapar sudah semakin berkurang dan biarlah keadaan boleh semakin baik dan kami terus berdoa dan biarlah kami sebagai masyarakat kami boleh belajar hidup tertib menuruti setiap peraturan dan anjuran pemerintah. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan hidup kami serahkan bangsa kami Tuhan ke dalam kuasa-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara kekasih, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat daripada Tuhan. Turunlah, terimalah berkat dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih sayang dari Putra yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, dan persekutuan yang indah dari kuasa Roh Kudus tinggal terus menyertai memberkati kita. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, semua percaya katakan, amin. Selamat hari Minggu semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.